Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, saya Saifuddin. Tempat tugas saya di SD Negeri 12 Sawang, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Dan alhamdulillah pada hari ini saya akan menjadi supervisor. Saya hari ini akan mensupervisikan kepada teman saya selaku coach. Jadi hari ini saya akan melakukan supervisi ke teman saya selaku coach kepada Bapak Muhadir. Assalamualaikum Pak Muhadir. Waalaikumsalam Pak Saifuddin. Alhamdulillah, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak gimana Pak? Alhamdulillah, sama juga seperti Bapak Muhadir. Semoga kita pada hari yang berbahagia ini dalam lindungan Allah Subhanahu wa Amin, Ta'ala. amin. Jadi begini Pak Muhadir, kebetulan kita hari ini ada waktu. Saya hari ini akan menjadi supervisor dari Bapak Muhadir, akan mensupervisikan kepada Bapak hari ini nanti dalam beberapa hal yang kita lakukan pada hari yang berbahagia. Apakah Bapak Muhadir siap hari ini? Insya Allah siap Pak. Alhamdulillah. Sudah bisa kita mulai Pak Muhadir? Ya silakan Pak. Jadi nantinya di situ nanti ada waktu saya menjadi supervisor, akan menjadikan supervisi dengan Bapak Muhadir. Saya akan mengamati beberapa hal yang kok selaku Bapak Muhadir yang melakukan pada hari yang berbahagia ini. Ya, boleh Bapak Muhadir? Boleh Pak. Terima kasih banyak. Jadi yang pertama, nantinya saya akan melakukan yang pertama kepada apakah Bapak Muhadir sudah menggunakan alur tirta dalam melakukan coaching nanti. Ya, itu yang pertama ya. Kemudian kita lanjutkan yang keduanya, apakah Bapak Muhadir sudah menyampaikan pertanyaan yang berbobot selaku coach nantinya, yang sesuai dengan kata kunci di dalam dari coaching tersebut. Kemudian yang ketiga, saya akan menanyakan kepada Bapak nanti bagaimana coaching cara menanggapi tentang pertanyaan-pertanyaan yang hari ini yang Bapak alami. Jadi jangan lupa juga Pak Muhadir, dalam supervisor saya nanti sebagai saya selaku supervisor dan Bapak Muhadir selaku menjadi coach pada hari ini. Jadi jangan lupa juga Pak Muhadir, dalam proses coaching nantinya Bapak juga harus menerapkan prinsip-prinsip coaching seperti tentang kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan tentang potensi-potensi yang ada dilakukan. Yang saya menanyakan beberapa pertanyaan untuk Bapak sebelum Bapak melakukan coaching pada hari yang berbahagia. Boleh Bapak? Dengan senang hati kan? Ya, dengan senang hati Insya Allah. Ya, terima kasih. Jadi kan dalam proses coaching nantinya, kompetensi apa yang Bapak Muhadir yang ingin Bapak kembangkan nanti? Baik, terima kasih Pak Saifuddin sebelumnya Pak ya. Terkait dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan, ya, itu ada 3 kompetensi Pak ya. Yang pertama itu saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot, yang dimana dengan pertanyaan saya nantinya itu akan mampu membuat coaching untuk menyelesaikan permasalahannya Pak ya. Kemudian saya akan menghadirkan penuh dalam kegiatan coaching tersebut, ya, dan juga saya akan menjadi istilahnya mendengar dengan rasa, mendengar dengan rasa ya. Berarti nanti Bapak akan memberikan pertanyaan yang berbobot, mendengarkan dengan rasa. Ya, terima kasih Bapak Muhadir ya. Kemudian nanti yang keduanya kan dari 3 hal kompetensi tadi, kompetensi apa dan kompetensi yang mana yang Bapak ingin kembangkan? Ya baik Pak, terkait kompetensi yang ingin saya kembangkan itu pastinya dari ketiga kompetensi itu yang
tingkat ataupun prioritas yang akan saya tingkatkan itu adalah kompetensi yang mana memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Iya ya Pak. Sehingga dengan pertanyaan saya ini menggerakkan coaching untuk dapat menyelesaikan permasalahannya. Terima kasih Om Wajib. Tadi dalam 3 hal yang tersebut sampaikan pertanyaan yang berbeda. Terima kasih Bapak Wajib. Kemudian yang ketiga indikator dan yang apa itu pencapaian yang bagaimana yang Bapak Muhajir inginkan dalam proses coaching selama melakukan coaching pada hari ini Bapak Muhajir. Baik, terkait indikator pencapaian setelah pelaksanaan coaching ini, ya, harapan saya adalah saya harus mampu memberikan ataupun mengarahkan coaching ini sehingga dia dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami. Berarti yang insya Allah Pak Muhajir dengan coaching kita hari ini semua berkah dan ini Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi baik Pak Muhajir, terima kasih banyak yang telah meluangkan waktu pada hari yang berbahagia ini. Semoga dalam coaching nanti berhasil. Baik Pak Muhajir, selamat melakukan coaching. Semoga Bapak mendapatkan hasil yang memaksimalkan. Semangat terus ya Bapak Muhajir pada hari ini. Ya, terima kasih kembali Pak. Ya, sama-sama Pak Muhajir. Ya, lebih baik Pak Muhajir ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak Muhajir. Waalaikumsalam Bu Nurul. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik Ibu. Jadi ini Bu, ini saya perhatikan hari ini Ibu kelihatan kurang bersemangat. Iya nih Pak, saya sedang ada masalah sama saya merasa gelisah dan resah atas permasalahan saya. Setelah saya kan bingung mau silakan dengan siapa. Jadi hari ini saya meminta waktu Bapak sebentar. Insya Allah ada waktu Bu, siap Bu untuk mendengarkan. Jadi ini Bu, apa yang mengharapkan dari hasil pembicaraan kita nanti? Jadi Pak, kan saya ini punya masalah. Jadi dengan saya membicarakan permasalahan saya kepada Bapak, saya berharap saya bisa mendapatkan ketenangan dan tidak merasa terbebani lagi, dan tentunya mendapatkan solusi setelah saya menceritakan semua permasalahan dan keluh kesah saya kepada Bapak. Ya Bu, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan kemudahannya Bu ya. Amin amin. Jadi apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman dan tidak senang? Silakan diceritakan. Ini Pak, Bapak ingat tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas kan melakukan supervisi di kelas saya. Jadi pada saat waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari pengawas. Saya merasa tidak nyaman Pak. Oh, saya ingat Bu, yang datang pengawas kemarin itu ya. Iya Pak. Jadi bagaimana bisa terjadi? Kira-kira apa yang membuat Ibu mendapat teguran tersebut? Itu Pak, Bapak pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan Pak. Proses yang bagaimana itu ya? Apakah Ibu istilahnya guru kurang dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa? Sehingga itu mendapatkan kritikan daripada Bapak pengawas. Jadi seperti ini Pak, beliau keberatan waktu saya mengajar, saya hanya menggunakan buku teks saja. Oh gitu. Lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar di kelas, saya tidak menggunakan berbagai sumber Pak. Yang penting bagi saya mengacu pada buku. Ketika saya sampaikan seperti itu, pengawas tersebut agaknya kurang menerima dan kurang berkenan. Jadi itu masalahnya Bu. Tapi kalau begitu boleh nggak ini saya bertanya sedikit Bu ya. Jadi selama ini kira-kira proses pembelajaran yang dilakukan itu seperti apa Bu? Betul Pak, seperti yang saya sampaikan barusan, bahwasanya saya tidak menggunakan sumber belajar yang bervariasi. Saya hanya menggunakan dan berfokus pada buku teks saja. Kenapa Ibu menggunakan buku teks? Ini Pak, menurut saya kan sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid. Kenapa? Karena
saya murid dapat membaca langsung dan melihat langsung materi yang saya sampaikan ataupun yang dipelajari, dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Oh gitu, sebenarnya apa yang sudah dilakukan itu sudah sangat bagus Ibu ya. Jadi menurut Ibu bagaimana hasil akhir dari pembelajaran tersebut yang sudah dilakukan? Apakah kira-kira siswanya itu sudah memahami dan bersemangat atau bagaimana? Menurut yang saya amati selama ini Pak, memang murid itu terkesan dia hanya duduk, diam, mendengar, dan fokus pada buku teks saja. Jadi menurut Ibu apakah sudah efisien itu? Nah, kalau menurut saya sih Pak, memang terlihat tidak efisien karena siswanya terlihat tidak aktif, dan pada saat saya memberi tugas mereka hanya mencari jawaban dari buku saja Pak. Apa kira-kira yang menjadi kendala Ibu ya sehingga kalau saya dengar cerita Ibu tadi bahwasanya Ibu hanya menggunakan sumber belajar dari buku teks saja. Iya Pak, sebenarnya saya pengen sekali melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang lain. Cuman saya memiliki kendala Pak, yaitu keterbatasan saya dalam menggunakan media itu. Jadi saya belum pintar Pak. Jadi langkah apa yang kira-kira akan Ibu lakukan untuk mengatasi keterbatasan itu? Sehingga nantinya Ibu istilahnya tidak lagi berpedoman pada buku teks saja. Jadi supaya saya ini dapat mengembangkan diri saya menggunakan media, saya rencananya akan mengembangkan diri saya dengan pelatihan cara mandiri. Nanti Ibu akan melakukan pelatihan mandiri. Nah, kira-kira dengan Ibu mengikuti pelatihan tersebut, apakah menurut Ibu itu sudah efektif? Saya sih belum begitu efektif sih Pak. Nah, kalau misalnya tidak efektif, kira-kira apa rencana Ibu selanjutnya agar hal tersebut menjadi? Sepertinya saya perlu meningkatkan diri saya, diri saya tidak. Misalnya menggunakan ilmu pembelajaran dalam proses pembelajaran, serta saya akan mempelajari beberapa aplikasi yang mendukung seperti membuat media pembelajaran, sehingga nantinya siswa akan lebih bersemangat dan aktif di kelas. Nah, selain itu, apakah ada hal lain yang kira-kira akan Ibu lakukan untuk meningkatkan kompetensi Ibu di bidang IT? Hal lain ya Pak? Iya. Oh ya Pak, saya baru ingat, kebetulan di sekolah saya ada rekan sejawat saya, beliau memiliki kemampuan di bidang IT. Nah, saya mungkin bisa meminta bantuan beliau dan bekerja sama untuk membantu saya dalam meningkatkan kompetensi saya di bidang IT, sehingga saya dapat menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariasi Pak. Wah, luar biasa sekali ya kalau saya dengar cerita dari Ibu bahwasanya nah, langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat bagus nih ya. Saya setuju sekali dengan apa yang tadi dilakukan. Nah, dari beberapa langkah yang Ibu lakukan, kira-kira yang menjadi prioritas utama yang akan Ibu lakukan dan komitmennya itu apa? Jadi Pak, saya akan melakukan pengembangan terlebih dahulu dengan mengikuti pelatihan mandiri, baik secara luring ataupun Kapan tuh kira-kira akan Ibu lakukan? Nah itu mungkin akan secepatnya saya lakukan Pak. Apakah kira-kira butuh bantuan dari rekan yang lain atau siapa yang mungkin nanti akan membantu? Hal ini saya mungkin akan meminta bantuan kepada kepala sekolah terkait informasi pelatihan secara luring. Nantinya saya akan mengikuti pelatihan tersebut. Wah, ide yang bagus dan luar biasa sekali Bu ya. Semoga semuanya dapat diselesaikan ya. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana yang tenang, nyaman gitu ya pada saat proses pembelajaran. Ya Pak, amin. Dan terima kasih banyak Pak atas waktunya hari ini. Jadi sekarang saya merasa enakan dan lega Pak. Semoga saya khususnya dan kita sebagai guru dapat menciptakan inovasi yang baru dan menciptakan pembelajaran yang memerdekakan siswa-siswa kita Pak ya. Ya amin. Ya insya Allah Bu ya, sama-sama kita sama belajar Bu ya. Baik Pak, saya mohon izin dulu Pak. Kebetulan saya ada jam sekarang, saya mau masuk kelas dulu Pak. Ya boleh silakan Bu, apa-apa Bu. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik Pak, yang telah mengkonfirmasi hari ini,
Jadi dalam yang tadi setelah Bapak memberikan itu, bagaimana hasil proses coachingnya, apa dengan coaching yang tadi sudah berjalan dengan lancar Pak? Alhamdulillah coachingnya berjalan dengan lancar Pak. Terima kasih bimbingannya tadi juga Pak. Nah, setelah Bapak tadi melakukan observasi bersama coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sama Bapak tadi ya. Jadi apa saja yang sudah Bapak Muhajir dapatkan pada saat coaching tadi terkait dengan indikator-indikator yang tercapaian yang diinginkan? Baik Pak, alhamdulillah tadi saya sudah mendapatkan keterampilan coaching yang baik ya, yang mana tadi saya juga sudah mampu memberikan pertanyaan yang bobot sehingga pelaksanaan coaching ya dan si coaching juga dapat menyelesaikan permasalahannya Pak. Terima kasih Bapak Muhajir, berarti sudah berhasil, alhamdulillah. Jadi kan tadi dalam pengamatan saya waktu Bapak Muhajir coaching tadi, saya mengamat, saya ada mencatat beberapa hal yang penting. Jadi alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini dengan sempurna kita mohon. Jadi Bapak Muhajir sudah berhasil melakukan coaching sesuai dengan alur kita kan. Terima kasih banyak Bapak Muhajir ya. Kemudian Bapak Muhajir juga sudah mendapatkan menemukan rencana-rencana aksi dan tanggung jawab dari coaching tadi Bapak Muhajir ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Muhajir sudah dapat fokus tadi dalam mengikuti coaching tadi dengan kehadiran penuh dan juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang sangat-sangat berbobot dalam proses coaching tadi Bapak. Begini Pak Muhajir, jadi kan untuk kedepannya kompetensi apa yang Bapak Muhajir ingin kembangkan lagi yang berdasarkan coaching yang kita laksanakan pada hari yang berbahagia ini Pak Muhajir? Ya, baik Pak, terkait dengan kompetensi apa yang ingin saya kembangkan ya setelah kegiatan coaching tadi, tentunya saya perlu mengembangkan diri dalam hal mendengarkan dengan rasa, sehingga dengan mendengarkan dengan rasa ini saya akan dapat memberikan pertanyaan yang lebih berbobot Pak, dan merasakan apa yang dirasakan oleh coach saya. Ya, terima kasih. Berarti nanti ke depannya akan Bapak Muhajir usahakan mendengarkan dengan rasa. Mendengarkan dengan rasa ya Pak ya. Jadi begini Pak Muhajir, terima kasih banyak pada kesempatan hari ini. Berarti kan dengan coaching Bapak Muhajir tadi luar biasa ya, luar biasa, lengkap dan sempurna. Sudah Bapak Muhajir melakukan hari ini. Jadi untuk kedepannya lebih semangat lagi Bapak Muhajir ya. Terima kasih kembali Pak. Ya, memang hari ini sudah memang bersemangat, tapi itu kedepannya lebih mudah-mudahan tetap semangat. Terima kasih Bapak Muhajir. Ya, terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sampai di sini saja proses coaching saya hari ini dengan teman saya, dan kedepannya kita akan bertemu lagi di lain waktu. Semoga kita bisa berjumpa lagi seperti hari ini. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.